cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Bahkan salam di situ juga. Ya. Ketiga saya. Ya pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, jumpa lagi kita pada hari ini dalam satu bingkai Markombur. Tema kita adalah pentingnya budaya antri. Tapi ada yang luar biasa ini hari Gina. Yes. Nah, kalau garam, katakan garam diambil orang dari Padang Halaban. Kalau sudahlah pula penyanyi pakai baju seragam, awak pikir yang datang petugas marhaban ya kan? Kompak tapi warnanya ya. tapi yang jelasnya walaupun gitu ini kita bangga hari ini karena kenapa? Hal yang paling luar biasa di dalam kehidupan kita adalah budaya antri. Antri bisa membuat kita disiplin, tapi kadang-kadang kita lupa bahwasannya orang lain bisa kecewa oleh karena ketidakdisiplinan kita. Saya pada hari ini tidak sendiri. Saya didampingi seorang wanita. Kalau kata orang jauh berjalan ke padang Sidimpuan, tangkapkan kami seekor burung belati. Saya didampingi oleh seorang perempuan. Sudahlah elok, pandai berbicara, orang ini pun cantik. Siapa dia? Tak lain tak bukan adalah Gina Febriona. Silakan Terima adikku. kasih Bang Munir Ya, untuk adikku, ya. perkenalan dan juga sambutan yang luar biasa hari ini ya. ya. Kapan-kapan nanti saya akan balas dengan pantun. Oke. Tunggu aja Boleh, ya. Oke pemirsa, selamat sore dan juga selamat menyaksikan Markombur di hari Senin ini ya. Dan seperti biasa kita akan menghadirkan kedua narasumber yang akan membahas topik yang sangat luar biasa, sangat penting sekali untuk kita. Apalagi tadi Bang Munir juga sudah menyampaikan tema Betul. kita adalah pentingnya budaya antri ya. Dan Betul. ini berkaitan dengan kedisiplinan kita ya. Iya. Apalagi kita mungkin punya waktu yang sangat terbatas dan mungkin ya budaya antri ini adalah barang yang sangat langka yang jarang kita lihat ya. Oke, karena banyak sekali mungkin kurangnya rasa untuk bisa menghargai orang lain. Namun hari ini kita akan bahas bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya antri agar selalu teratur ya di hidup kita. Oke, lalu sebelumnya saya mau ajak dulu ya Bang Munir untuk pemirsa yang ingin berinteraksi bersama kita, silahkan. Kita buka line telepon di 061 ya 6100386. Sekali lagi di 061 ya, kita ulangi 0811 6100386. Iya. Baik Bang Munir, ada siapa hari ini? Ya ini luar biasa. Tentu kata cerita, kita boleh bercerita, cerita punya makna kan gitu. Yes. Dan cerita bermakna, punya makna dan bermakna. Aduh, sedap. Kenapa gitu? Tentu kita akan membawa orang yang untuk bercerita yang paham pula tentang cerita ini. Betul sekali. Yang bisa mengupas, memberikan solusi bagi masyarakat Sumatera Utara. Siapa dia? Tak lain tak bukan adalah yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Arif Wijaya SPD. Ini luar biasa, merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK N Negeri 9 atau SMK Negeri 9 Medan. Selamat datang Bapak. Ini luar biasa nih. Kalau ketam katakan ketam, jangan tetak si batang manggis. Memang Bapak kita ini warna kulit agak kelam, tapi kelam-kelam hitam manis. Ya kan? Luar biasa nih. Kemudian satu lagi, ini nggak asing lagi bagi kita bersama dan masyarakat Sumatera Utara juga sudah paham siapa gerangan ini. Adalah Bapak Dr. Sunarto S. Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Ini luar biasa. Ini adalah psikolog kita. Jadi kita harus waspada terhadap Bapak ini. Nah, begitu kita bercakap udah tahu dia kemana arah awan bercakap. Oh ini orangnya tipinya begini. Ruang kanan agak kosong, ruang kiri agak berisi. Nah, ini gawat kita ini. Luar biasa. Oke. Ya sebagaimana yang kita ketahui Pak. Ya. Pentingnya budaya antri. Ya. Artinya mindset kita harus berpikir ke sana. Yang menjadi pertanyaan kami ini kepada orang tua dulu, yang mewakili orang tua dalam arti kata guru lah ya. Karena kadang-kadang kan pendidikan antri ini, budaya antri ini harus kita tanamkan sejak pada usia dini. Di mana itu bisa di tingkat SD, SMP, SMA. Jadi bagaimana Pak? Kami mau tanya ini kepada Bapak, to the point aja. Karena kenapa? Bagaimana penerapan yang namanya budaya antri ini gitu di sekolah baik pun dalam keseharian. Ya, silakan Pak Arif. Ya,
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mengenai budaya antri memang ini sangat perlu, apalagi kita ini orang Indonesia yang memang budaya antrinya hampir sedikit butuh perhatian. Nah, kalau saya pribadi mengajarkan dari anak dalam keluarga dulu, ya, dalam keluarga dulu, dari mulai bangun tidur. Meskipun kami di dalam keluarga itu orangnya sedikit, namun budaya antri untuk masuk dari yang terkecil dulu, masuk ke kamar mandi juga kita pakai aturan. Ya, kalau siapa yang duluan bangun, jangan begitu masuk ke kamar mandi gedor-gedor pintu. Iya, antri dulu. Nah, kemudian setelah itu berangkat ke sekolah. Nah, pada saat ke sekolah, masuk ke gerbang pintu, ya, setelah rapi pakaian, baru langsung menuju jumpai guru untuk bersalaman. Kebetulan anak kita juga berada di sekolah kita sendiri, jadi dia melihat budaya antri itu memang betul-betul siapa yang datang duluan, meskipun dia kelas berapapun, tetap menuju kepada gurunya itu yang sesuai dengan duluan datang. Begitu, Pak. Ini luar biasa ya. Berarti memang budaya antri ini memang bisa kita perhatikan dan harus kita perhatikan, kita budayakan dari sejak dini dan juga bisa langsung diperhatikan dari sekolah ya. Saya ke Pak Sunarto dulu. Pak Narto, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat, sudah lama tidak ketemu ya. Mungkin udah nggak asing lagi di TVRI ya. Pak Sunarto, ini kita juga ingin melihat bagaimana sih budaya antri di masyarakat kita hari ini. Oke. Selamat sore Pak Munir, Gina, dan Pak Arif, serta pemirsa dimanapun berada. Kalau kita bicara antri, potretnya bisa kita lihat banyak. Yang pertama, waktu kita melihat bagaimana para penumpang pesawat memasuki pesawat, memasuki kapal laut, memasuki kereta api, apalagi pada momen-momen hari besar keagamaan dan tahun baru. Itu masih menunjukkan bahwa budaya antri itu masih jauh dari yang kita harapkan, satu. Kemudian budaya antri yang lain tentu bisa kita lihat pada saat memasuki jalan raya. Pada saat hari-hari besar juga. Kenapa terjadi macet sampai 4-5 km terjadi? Rute perjalanan yang sering macet di Sumatera Utara ini misalnya dari sebelum ada tol ya, sekarang tol udah agak mending, dari mulai Medan sampai ke Siantar. Itu yang sangat krusial sekali sampai berjam-jam. Artinya apa? Sebenarnya kalau seandainya kita ada budaya antri bahwa pengendara sepeda motor, pengendara mobil ikuti jalur yang sudah ada bapak-bapak polisi yang ngetem di situ, itu menjadi seolah-olah tidak berfungsi. Karena apa? Karena jalur yang harusnya 2 dibikin 4. Jadi ketika nanti ketemu di titik tertentu tidak akan bisa terlewati. Nah, ini potret yang terjadi secara umum. Belum lagi nanti mungkin budaya-budaya antri yang bisa kita lihat di fasilitas-fasilitas umum yang lain. Jadi oleh karena itu kalau melihat dari sini sebenarnya budaya antri kita masih jauh gitu, masih jauh. Anggapannya bahwa seolah-olah ini saya penting. Apalagi yang punya, maaf ini, plat mobil yang ada merahnya itu kan, tanda kutip lah, tanda kutipnya itu masih arogansinya sangat tinggi sekali gitu. Belum lagi yang kita lihat mungkin di pelayanan-pelayanan umum yang lain lah, di rumah sakit, bahwa ada seolah-olah bahwa antri itu tidak terjadi karena di situ sudah ada kepling-kepling parkir-parkir dari direktur sampai yang bidang-bidang yang lain. Nah, ini kan kalau kita pada saat kita mau masuk ke pelayanan medis yang notabene-nya bahwa harus mengedepankan sistem antri itu, seyoknya kan menjadi tidak terjadi karena ya itu tadi kepling itu tidak tadi ya. Tidak ada harusnya, tapi itu yang terjadi secara umum. Jadi kalau kita lihat potret itu, maka budaya antri kita masih jauh. Kenapa begitu? Ya mungkin itu tadi ada pola pembentukan. Pembentukan itu bisa dilihat dari rumah tangga, kemudian bisa dilihat apakah ada unsur keteladanan yang terjadi di masyarakat kita, bahwa banyak sekali yang terjadi di media sosial yang bisa diakses oleh masyarakat, bahwa seolah-olah
pejabat-pejabat tertentu, public figure tertentu itu seolah ngerasa tidak perlu antri gitu. Karena ada lagi sekarang kayak sistem wild card gitu, di mana orang dengan punya uang sekian dia bisa melewati jalur-jalur itu sehingga antri panjang waktu kita ngurus visa, waktu kita ngurus paspor itu tidak terjadi seperti yang diceritakan secara umum ini, tidak terjadi karena masih ada unsur-unsur itu gitu. Wah, ini luar biasa. Itu potret yang nampaknya. Artinya potret yang dihadapkan kepada masyarakat, artinya kepada kita semua, tidak boleh kita bedakan kepada kita semua. Ternyata getol betul. Pak Narto ini mendalami betul. Wah, ini Memperhatikan. iya. Masih belum ternyata. Pastinya, karena selalu melihat dan juga selalu bertemu dengan masyarakat. Memang gitu ya. itulah kita harapkan kepada masyarakat Sumatera Utara tanpa terkecuali ya. Iya. Artinya mari kita tanamkan di dalam diri kita dari sejak dini, dari rumah tangga kita harus ciptakan budaya antri. Tanpa itu maka cermin yang namanya kita berbudaya dengan baik tidak akan tercipta. Iya. Ya. Tadi Pak Narto juga ada singgung sedikit pola-pola yang terjadi di masyarakat. Kenapa masyarakat enggan untuk berbudaya antri? Tapi boleh dijelaskan lagi nggak, Bapak, secara psikologi ya masyarakat, secara psikologi masyarakat, apa sih yang membuat mereka enggan untuk antri ya? Sekecil mereka antri dalam membayar, dalam membeli sesuatu misalnya, atau kita deh mau berpergian lampu merah itu pasti agak susah. Psikologi masyarakat ini apa yang membuat Mungkin mereka ini. enggan ya, Pak? Ya. Tapi sebentar dulu, saya tambahkan lagi. Iya. Bahkan menjadi bangga pula itu. Dia, Oh iya, betul. Iya kan, menjadi bangga. Hop, aku Medan. mampu melewati ini. Udah aku apakan orang duluan. Kadang-kadang begitu ini, ya kan. Jadi gini, secara teori bahwa perilaku itu terbentuk karena adanya reward and punishment. Nah, kalau seandainya gini, punishment itu kan gini, apakah ada sebuah judgment dari sosial atau dari pihak-pihak tertentu kalau ada orang yang melakukan pelanggaran? Kan belum. Iya. Ada di contohnya di naik ke kereta api, naik ke kapal, naik Iya. ke pesawat, ada dengan menggunakan berbagai cara yang penting duluan. Padahal itu tetap ada urutannya. Terus itu semua mau buru-buru. Jadi ini ada seolah-olah gini, pemikiran manusia ini, masyarakat kita ini menganggap bahwa yang lain itu tidak perlu. Gue yang perlu. Itu kan berarti unsur kediriannya itu masih tinggi. Kenapa masih begitu? Karena di dalam pikirannya bahwa yang lain itu tidak penting. Apalagi kalau kita lihat bahwa dengan menggunakan akses tertentu, seseorang bisa mendapatkan itu dengan jalan tol, ya bisa mudah dengan sekian dia bisa dapat tempat yang khusus, tidak perlu antri, dapatnya cepat dan lain sebagainya. Jadi kalau pembentukan perilaku tadi adanya reward and punishment, yang saya ditambahkan lagi bahwa ternyata unsur keteladanan juga mungkin tidak ada, atau conditioning, pembiasaan orang berbudaya antri itu mungkin juga belum kental gitu, sehingga tanpa disadari perilaku antri itu dianggap di cerita-cerita suci aja gitu. Yang penting urusan saya duluan. Mau antri di mobil yang melawan arus, oh itu belum merah tuh, masih merah jambu gitu kan. Masih bisa gitu. Baru ini ku dengar merah jambu. Ada tambah lagi merah jambu bol, masih Oh ya, agak jelas ya. Alhamdulillah. Itulah dia memang. Ya jadi kalau Pak Narto yang jelasnya pemerintah masyarakat Sumatera Utara memesankan kepada kita, janganlah karena keakuan kita, janganlah rasa egois kita, orang lain menjadi korbannya. Hargai itu. Lebih bagus kita berada di belakang orang lain, tapi kita menjadi cermin budaya untuk orang lain pula. Ini dia paling bagus. Betul sekali. Berbincang dengan hal prinsip daripada kedisiplinan, daripada budaya antri. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Arif lah ya, lebih enak. Pak Arif, tentu kan di dalam kapasitas ini tidak terlepas daripada kedisiplinan siswa-siswa kita. Betul. Karena kenapa? Siswa adalah merupakan cikal bakal untuk terciptanya masa depan yang baik. Kan itu kan? Mantap kali kalau Bang Jadi Muda ini, yang ya. menjadi pertanyaan saya, sejauh mana kepedulian para siswa? Yes. Baik di dalam penerapan di sekolah ataupun di dalam perjalanan menuju sampai ke rumah. Ini perlu. Apakah pernah dikaji atau dipantau atau tidak? Ini dia. Ya, sejauh ini pandangan kami, apalagi di bidang saya di Betul, kesiswaan betul. Ya, itu tadi seperti
mulai datang ke sekolah. Itu dari mulai gerbang, Pak, sudah kita atur. Ya, sudah kita atur. Dia datang duluan itu bahkan bisa berbaris. Berbaris panjang untuk masuk ke gerbang, karena di gerbang itu ada guru BK yang menunggu memeriksa kelengkapan mereka. Ya, yang lengkap masuk, yang tidak lengkap kita bimbing. Lengkapi dulu kan Iya, istilahnya, dilengkapi dulu, kita bimbing dari mulai atribut sampai dengan segala macam lah perlengkapan. Bahkan tasnya pun Iya. masih kita periksa. Ada nggak di dalam itu hal yang tidak perlu untuk masuk dalam ke sekolah. Nah, kemudian pulang juga ke rumah, ya, pulang juga ke rumah, dia juga kita perhatikan, ya, dari mulai keluar. Nah, mereka masuk di pintu yang sama. Pintu gerbang masuk dan pintu gerbang keluar khusus siswa. Nah, pada saat mereka keluar juga itu kita perhatikan, baik langsung ataupun melalui pantauan CCTV. Iya. Nah, karena anak kita ini yang memang kita larang karena siswa tidak boleh membawa kendaraan ke sekolah. Nah, kita perhatikan juga dia pada saat pengambilan kereta, pengambilan sepeda motor, dan itu juga dibantu oleh pantauan para petugas keamanan Satpam di sekolah kita. Demikian, Pak. Alhamdulillah, artinya secara maksimal untuk ini udah dilaksanakan di sekolah, Pak. Siap, tinggal kembali kepada siswanya mau Tinggal menerima kembali tidak. kepada Tapi siswanya. sekolah menerima, Pak. Iya. Ya, kita doa kita itu ya, Pak. Iya, betul, Mana, betul. Pak? Baiklah, yang jelasnya ya, ada hal yang luar biasa, Pak. Ini kalau berjalan di para-para, jangan diambil sebatang timun. Cakep. Banyak kali kita berbicara, Ya. elok istirahat dulu. Kita Yes. dengarkan musik sambil minum. Pemirsa TVRI Sumatera Utara tetap bersama kami dalam bingkai Markombur, pentingnya budaya antri. Tentu kami tetap mengajak Bapak Ibu pemirsa TVRI di rumah dimanapun berada, artinya untuk tetap kita membuka line dialog interaktif ke 0811 6100 Jangan lupa 0811 6100 Kami nantikan yo. Nah, Pak Narto. Yap. Ini enggak kutanya ini sama Pak Narto. Apa tuh? Berdasarkan bincang-bincang kita tadi, perlu adanya satu kajian di masyarakat atas tinjauan yang mungkin Pak Narto udah melihat bagaimana perkembangannya. Bagaimana sikap masyarakat terhadap budaya antri ini, apakah nilainya udah parah atau memang sama sekali belum sadar gitu. Gini, Pak. Secara sporadis itu kan ada banyak lembaga pendidikan yang sudah memberlakukan itu secara sporadis ya. Ada tadi SMK Negeri 9 dan beberapa yang lain lah gitu. Tetapi faktanya di dalam implementasi perilaku itu belum menginternal. Menginternal itu gini, Pak, menginternal itu tertanam di benak mereka dan dilakukan dengan tanpa adanya apa namanya tools ya yang membuat mereka berperilaku begitu. Jadi sisi lain bahwa kenapa di Indonesia mungkin perilaku antri itu mungkin belum seperti yang kita lihat di negara sebelah gitu ya. Karena memang punishment itu sangat ketat. Lempar puntung rokok ketahuan denda sekian gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi ada namanya treatment itu yang di sini mungkin belum berjalan. Oke. Belum berjalan. Berarti yang kalau saya lihat, Pak, apakah harus ada aturan dulu untuk bisa menstimulasi agar masyarakat bisa berbudaya untuk mengantri? Jadi gini, tadi kan disebutkan ini bahwa pembentukan perilaku itu identik dengan reward and punishment. Ya. Kalau di sekolah kan karena takut ada gurunya Ya. dan segala macam. Pasti Tapi itu belum menginternal karena keharusan mereka berperilaku di sekolah dan di luar itu di sekolah masih bagian sedikit persen. Tapi di dalam masyarakat umum itu masih terjadi hal-hal yang belum seperti yang di sekolah. Tapi kalau memang di sini ada regulasi aturan main yang menjadikan yang terjadi pelanggaran antri di jalan raya, di segala macam, itu ada punishment yang membuat mereka menjadi malu untuk tidak mengulangi, maka itu akan menjadikan mereka menjadi tidak melakukan itu. Sedangkan di lampu merah yang sekarang sudah kena kena kamera ini, ketika kita ngurus pajak udah kena denda kan. Iya, Pak, Itu sudah ada. mungkin belum juga tersosialisasi dengan baik. Masih saja orang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran itu tadi, pelanggaran antri dan segala macam. Jadi memang intinya kalau menurut saya
perilaku masyarakat ini sebenarnya memang karena tidak ada aturan yang sedemikian rupa, tidak ada punishment-nya, maka dipikirnya yang dia bikin itu adalah ya happy fun saja, senang-senang aja, orang nggak ada ininya kok. Sedangkan berperilaku yang melanggar negara sekarang pun dianggap udah macam lucu-lucu aja gitu. Jadi budaya malu itu memang belum tumbuh budaya malunya. Oke. Jadi memang demikian ya. Artinya jangan sampai sesuatu itu yang betul-betul dilarang Ya. menjadi kebiasaan bagi kita untuk kita tabrak. Ini yang berbahaya. Kalau itu sempat terjadi, maka mau jadi apa? Iya, yang saya tangkap sih sebenarnya rata-rata ya tidak mengikuti aturan itu jadi budaya. Padahal harusnya yang kita budayakan adalah mengantrinya. Tapi kalau yang saya ambil dari Pak Narto katakan gitu ya, butuh adanya punishment ataupun aturan untuk bisa membudayakan tadi ya, mengantri tadi ya Bapak ya. Sayangnya, gitu kan, kita ini kan jumlah penduduknya itu banyak. Betul. Sumatera Utara mungkin bisa 15 juta, gitu ya 15 juta. Tapi satu elemen terkecil di keluarga, di masyarakat yang bisa membentuk adanya sebuah ketertiban mengenai ke antri-antri tadi itu belum terjadi. Untuk antri sembako aja itu antri yang pakai kupon tuh Pak. Iya. Pas kita ada kurban itu, itu pun masih berebut. saja belum tertib itu. Iya. Masih banyak hal lain lagi yang memang nggak tahu lagi bagaimana caranya. Memang harusnya ada garisnya, tuh kan dikasih lane, tuh kan. Nah mungkin masih ada begitu. Cuman sampai sekarang tentu saja kesadaran akan kepentingan anggota masyarakat yang lain, akan kepentingan masyarakat yang lain, adanya kita melakukan pelanggaran itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Nah itu mungkin belum tumbuh. Belum tumbuh, masih mementingkan bahwa yang penting duluan, jangankan mau lama-lama, yang duluannya nggak dapat payah. Jadi sistem ketidaksabaran itu masih diwarnai. Selain ketidaksabaran, rasa takut tidak mendapat itu yang menjadi Masih ada dominan. ya. Jadi kalau begitu, apakah yakin Pak Sunarto, kalau seandainya dibikin aturan yang ketat terhadap itu dan dikenakan sanksi, tingkat daripada budaya antri dapat berjalan? Nah sekarang ini tergantung ini ini, Yes. tergantung ini dia dong. yang kita tanya ini. Tergantung juga ini. Iya. Dengan jumlah penduduk yang sekian 15 juta Betul. satu. Terus apakah ini kan sekarang top down? Iya. Ada sistem keteladanan yang saya bilang tadi, dari unsur yang paling besar sampai yang paling bawah, dari pejabat tinggi sampai yang paling bawah. Apakah komitmen dengan hal ini? Jangan kita yang komit, mereka tidak komit. Ketika nanti urusan yang lain-lain, ini saudara saya, teman saya, masih ada wild card, itu mesti terjadi. Sehingga dengan unsur begitu, adanya aturan main yang terjadi di masyarakat umum, di tempat-tempat fasilitas umum, kalau seandainya memang ada alurnya, itu masih bisa berjalan. Tapi di luar itu, bagaimana? Bapak masih sering baca, sering lihat di media sosial bahwa anak-anak muda yang berperilaku beringas dengan menggunakan berbagai macam atribut kepemudaan atau ormas yang seolah-olah jalan itu jalan punya opung kita gitu, yang lain tuh nyewa gitu. Ini terjadi juga sehingga jalan suka-suka aja. Nah itu juga belum tertib. Macam mana? Iya. Luar biasanya. Ini tadi penyampaian udah tegas loh, Pak Narto. Apa itu? Dia pikir jalan itu dia punya. Itu artinya rasa kesel yang tertanam muncul. Nah, tapi ya insya Allah ini menjadi pembelajaran lah bagi masyarakat Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali saya ingatkan, jangan ego kita yang kita munculkan. Bahwasannya orang lain juga butuh kesetaraan dengan kita dalam pencapaian. Kalau memang kita di belakangnya di belakang lah. Jangan cepat-cepat ke muka. Kalau nomor 6 ya 6 lah. Salah kita sendiri, kenapa kita datang lambat? Iya. Kalau mau nomor 1 pagi buta kita datang kan begitu. Betul, apalagi mau berangkat ke kantor ya. Iya. Saya mau ke Pak Arief nih. Pak Arief dari segi pendidikan sendiri, Pak Arief juga selalu bertemu dengan anak-anak ya. Tadi kan Pak Narto udah ngomongin anak muda. Anak muda sekarang juga agak susah ya sepertinya untuk diatur gitu. Ada banyak keluhan di orang tua juga nih. Yang ujung-ujungnya apa? Memberikan tanggung jawabnya ke guru yang ada di sekolah, padahal kan guru juga nggak sepenuhnya 24 jam bersama dengan anak. Apa nih solusi dari Bapak dan Ibu guru ya, ataupun dari pendidikan sendiri yang diberikan kepada anak-anak untuk bisa selalu berbudaya antri? Apa aja Pak solusinya?
Kalau dari sekolah sih yang namanya budaya antri itu kan hampir tidak nampak juga, Pak. Ya, hampir tidak nampak. Kalau untuk pendidikan orang tua yang selalu menyerahkan kepada guru, dulu kan pernah nih waktu zaman Covid. Nah, zaman Covid ini seru nih Pak kemarin. Iya. Ya, orang tua banyak ngeluh sama kita. Iya. Anak kami kok seperti ini, anak kami kok seperti ini. Di situ kami senyum. Saya rasa guru di Indonesia pada senyum. Iya. Bahasa orang Medan, kau rasakanlah itu mengajar anak. Ya kan? Jadi memang kalau sekarang yang kita ajarkan budaya antri di sekolah itu ya tetap kita kasih tahu dia yang namanya antri itu sesuai dengan urutan. Betul. Sesuai dengan urutan. Kalau kamu berada di depan, maka jalanlah duluan. Kalau kamu berada di belakang, jangan kau potong temanmu. Contoh yang kita ambil sekarang, misal pada masa ujian. Pada masa ujian kan anak-anak kita itu ingin mengambil kartu ujian. Dia mengantri, berada di depan kantor. Jadi itu kita atur berbaris, tidak harus yang kelas 12 di depan. Tapi pada saat yang kelas 10 datang duluan, ya dia berada di depan. Tapi Pak nggak ada mata pelajaran khusus ya? Kayak apa ya? Kan ada kurikulum tersendiri gitu ya? ekstrakurikuler atau muatan lokal gitu seperti itu. Apakah ada juga yang diajarkan di sana? Kalau yang namanya berurutan biasanya di pelajaran saya, PJOK. Apa namanya Pak? PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. Belajar penjas Pak, belajar olahraga. Ya. Nah itu kan selalu kita budayakan untuk belajar berurut. Ya kalau menghitung, ya menghitung secara dasar ya pelajaran matematika. Iya. Secara tidak langsung diajarkan ya. Oke, saya ke Pak Sunarto lagi Pak. Apa sih Pak dampak buruk yang akan terjadi di masyarakat kalau misalnya budaya tidak mengantri ini dibiarkan lama-lama? Ya berarti ginilah, kita dianggap bangsa yang bangsa yang tidak tahu adab gitu. Kita adab, banyak contoh adab yang kita lupakan, yang sebenarnya memang di sekolah tuh harus ada pelajaran budi pekerti, ada etika, ada aturan-aturan yang tidak tertulis. Ini belum dijalankan. Memang di dekade beberapa waktu yang lalu cerita heboh tentang karakter, tapi karakter itu cuma seperti seperti gumpalan emas yang nggak pernah di breakdown oleh orang yang kompeten gitu. Jadi yang munculnya ya karakter aja, tapi ternyata isinya tidak menyentuh kadar kepentingan yang sesungguhnya. Jadi oleh karena itu kalau kita bicara tadi mengenai antri, itu sangat complicated sebenarnya. Apakah guru-guru juga bisa antri? Iya. Apakah guru-guru juga bisa menunjukkan perilaku antri? Nah, betul. Nah itu, jadi sekarang yang saya bilang tadi, keteladanan dari unsur yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dari mulai Kepling, apakah bisa menunjukkan perilaku antri kepada masyarakatnya, dari sekolah, guru-gurunya bisa kepada ininya, orang tua kepada anak-anaknya. Jadi itu memerlukan sebuah sinergisitas yang tidak mudah sebenarnya, karena cerita ini bukan cerita pragmatis doang gitu, hanya dibahas-bahas aja, tapi yang akan muncul diimplementasi perilaku yang bisa diamatin. Nah jadi kalau kita tadi bicara tentang bagaimana caranya agar budaya antri ini bisa terimplementasi, ya tentu saja ada divisi yang menangani ini, yang mengevaluasi direncanakan, dijalankan, dan dievaluasi. Karena selama ini nggak ada, hanya sporadis yang bilang tadi, sporadis. Kalau tadi ada beberapa yang menjalankan, sementara kalau dipersenkan dari 15 juta itu yang melaksanakan itu cuma 0,sekian%, kan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa berharap banyak efeknya bisa berdampak positif, sementara yang mendapatkan pendekatan pembinaan yang mengarah ke antri itu hanya sebagian kecil siswa atau mahasiswa. Di mahasiswa aja kalau kita lihat bagaimana mereka mau mengikuti CAT, Computer Assessed Test. Itu kalau BAKN tidak jeli memberikan aturan main, ada garisnya, ada kartunya, itu juga akan tertib mahasiswa itu. Nah, apalagi yang di bawah-bawahnya. Jadi itu sudah sangat crowded dari mulai yang paling dini sampai yang paling tua.
yang udah guru besar pun masih nggak bisa antri. Masih ada arogansi akademik juga. Masih ada. Apakah seperti itu Pak Arief? Kalau di lingkungan mahasiswa kan kita nggak bisa lihat, Iya, tapi iya. kalau di lingkungan sekolah ya bisa saja sih terjadi. Iya, iya. Kadang-kadang kan anak-anak yang kita perhatikan, yang bisa kita bilangi ya alhamdulillah, kalau yang nggak bisa kita bilangi ya sebagai guru tetap kita memberikan pembinaan kepada mereka. Iya, iya. Ini luar biasa. Tapi kalau udah gini bicaranya, tetap kita memberikan pembinaan. Aku yakin, Iya. dimanapun Pak Arief ini berada, walaupun di depan ada 4 siswanya, dia pas di ke-5, tetap dia berada di 5, nggak mau maju ke 1. Sebenarnya kalau mau dia, pinggir. Ya kan? Kan harus memberikan contoh. Nah itu tadi, Pak Munir. itu tadi. Iya. Ada orang bilang, kalau nggak kita berikan contoh yang terbaik, maka hasilnya pun tidak akan dapat baik, kan gitu. Makanya ada pepatah bilang, Apa tuh? kalau guru kencing berdiri, murid pun ikut lari. Iya. Bukan ikut kencing lari, ikut lari. Karena takut dia. Iya. Wih, itulah luar biasanya. Tapi itulah ya, artinya kenapa? Inilah dia namanya fenomena kehidupan di Sumatera Utara. Indonesia, Pak. Indonesia. Indonesia ya, Awak Pak. belum berani menjelaskan Indonesia, Iya. tapi Pak psikolog mengatakan Pak Narto Indonesia. Iya. Artinya nilai untuk kedisiplinan sangat perlu mendapat warning. Yes. Kalau Warning kita ya. dengar kan dulu era 80-an saja Betul. udah terjadi namanya dekadensi moral. Apa tuh Pak? Dekadensi moral. Terjadi penurunan aspek dari Peralihan morality. dia jadi, ya. Morality. Ini oke. dari 80. Iya, iya. 88 saya pernah bikin penelitian di Medan bahwa bagaimana perilaku remaja terhadap titik-titik X gitu kan. Itu. Iya. Ternyata sudah mengerikan. Itu dari sisi yang sangat tabu di Indonesia, apalagi cuma sebatas antri. Nah, jadi memang kalau kita dalami lebih dalam lagi bahwa ini menjadi PR besar bagi kita, terutama para guru, para orang tua, para pengambil kebijakan, semuanya lah. Sehingga tidak hanya sekedar bahwa ini cakap-cakap untuk menjadikan bahwa seolah-olah antri itu sudah bagus. Di mananya bagusnya? Untuk yang jalur-jalur tertentu saja yang mungkin yang bagus. Yang di middle up kan ada lane-nya, ada antrinya, ada AC-nya, bisa lah orang tertib. Di tempat yang terbuka secara umum, apa kita bisa jamin nonton budaya nonton di stadion itu tertib? Tidak gitu. Jadi artinya memang sportivitas, mentality, kemudian dari dunia antri itu masih jauh dari yang kita harapkan. Itu adalah potret dari gambaran besar inilah Indonesia. Dengan kemajemukan itu sebenarnya. Inilah luar biasanya pengamat kita ataupun katakanlah psikolog kita menjabarkan cerai. Artinya ini tahu. Nah, inilah yang dilihat selama ini, yang ditemui selama ini. Tapi mau kita bilang apa? Ya itu tadi. Solusi yang terbaiknya jadi macam mana lah untuk menyelesaikannya. Jadi aku tanya juga. Tapi sebelum dijawab Pak Narto, artinya kenapa? Sebagaimanapun gelati si burung gelati, jangan batang tetak disukat. Musik kita dengarkan musik, cakap-cakap kita singkat. Ya, silakan. Silakan. Pemirsa TV RRI Sumatera Utara yang kami sayangi, tetap bersama kami di Markombur. Pentingnya budaya antri. Pak Narto, Ya. Ini Pak Narto loh, sabar dulu Pak Arief ya. Karena kenapa harus sama Pak Narto? Karena banyak kali mau dikejar sama Pak Narto. Iya. Artinya Pak Narto, sebagaimana kita lihat perbandingan masyarakat Sumatera Utara dengan satu kearifan lokalnya, ini kan seharusnya udah bisa menjadikan satu pegangan untuk kita bertindak disiplin, bertindak budaya antri. Tapi realitanya tidak terjadi. Ini pandangan Pak Narto macam mana? Jadi ini bisa dikategorikan sebagai bentuk kegagalan. Kegagalan membentukkan perilaku untuk menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat. Ya. Kan fungsi utamanya adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari
dari masyarakat. Betul. Nah di dalam keluarga ini kalau tidak terjadi pembentukan perilaku tanda kutip bagian yang antri itu tidak berjalan, ya sudah. Itu tadi berarti intinya adalah yang dikedepankan adalah yang adab tadi itu. Adab itu adalah apa ya Pak adab ya? Adab adalah bentuk sebuah kesadaran dalam dirinya sehingga dalam berperilaku itu kalau terjadi hal-hal yang melanggar itu akan muncul sebuah rasa abasement, rasa menyesal, rasa takut, rasa malu dan seterusnya. Jangan ini sudah tidak tumbuh lagi. Kenapa tidak tumbuh? Karena kita dicekoki one day, every day. Itu udah pakai kayak gini. Apa yang terjadi sehingga jajanannya, tontonannya, kemudian konsumsinya itu sudah hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi real tanpa ada pembenaran. Bapak sebutkan contoh kecil di keluarga lah. Bapak sebutkan tadi. Ketika zaman dulu kita ada saudara, ada teman bapak kita datang gini, itu udah pergi kita kan. Sekarang apa yang terjadi? Berarti pola asuh di keluarga itu sekarang udah tidak maksimal lagi. Apakah karena sudah demokratis, apakah karena laissez-faire, apa dibiarin aja, atau karena otoriter? Nah ini kan tidak terjadi maksimal, sehingga efek dari itu maka orang per orang yang lahir dari keluarga seperti itu waktu berinteraksi dengan masyarakat dia udah ngerasa bahwa oh di rumahku aja nggak dilarang apalagi di luar gitu loh. Betul. Atau ketika dia udah melakukan itu, contoh-contoh yang dia lihat itu aja dianggap senang-senang aja, lucu-lucu aja, melewati lampu merah, kuning, hijau, jambu bol tadi itu, merah jambu itu masih nggak apa-apa ya, tancap aja. Paling itu nanti dengan bahasa-bahasa yang melotot-melotot pula itu, udah salah, ngeyel pula itu. Nah itu masih terjadi di kita. Berarti juga ada pentingnya kesadaran diri ya Bapak ya. Itu dari rumah bagaimana membangkitkan kesadaran itu sampai dia punya need abasement, dia punya kebutuhan bersalah kalau aku kayak gini, itu kan tidak punya. Need of abasement. Paham saya. Artinya malu untuk salah. Budaya malu. Budaya malu itu dimunculkan. Jadi sehingga kalaupun ada kesalahan sama kita, rasa penyesalan kita tinggi, malu kita pun datang. Nah kalau di negeri negeri matahari terbit itu kan dari kecil tuh dikondisikan anak-anak dari mulai kenal dunia itu udah dikasih tahu antri bagaimana cara berperilakunya, dia memegang teguh aturan main yang ditanamkan dalam nilai-nilai itu sehingga mereka kalau terjadi di negara sana itu jarang terjadi turnover. Turnover itu perpindahan pegawai ke satu lembaga itu dianggap memalukan. Kita kan tidak. Itu dari sisi itu. Sehingga ketika dia punya pemahaman nilai morality tentang antri tadi, itu udah bagian dari kehidupan mereka. Mereka mau dianggap mau ada bencana pun tetap antri masuk ke apa itu. Tapi dikondisikan di try out diuji cobakan gitu sering. Nah kita kan tidak pernah ada uji coba. Misalnya kalau kita naik kapal ada simulasi kan tidak terjadi. Nah jadi media yang dipakai pembelajaran oleh anak-anak dari mulai PAUD sampai dewasa itu dalam situasi untuk antri meskipun dalam kondisi dikejar maut itu masih berjalan. Nah, sampai sebegitunya mereka memperhatikan pembentukan perilaku atau pembentukan adab itu. Luar biasa. Belum. Memang luar biasa kali. Memang kalau kita ambil samplingnya itu negara tetangga kita, katakanlah yang tadi itu negara Jepang ya. Artinya ini luar biasa. Dalam keadaan postmayer sekalipun mereka tetap memegang budaya disiplin itu. Tak perlu dia tabrak. Budaya ini kan artinya sesuatu perilaku yang kita lakukan terus-menerus hingga jadi melekat kan ke masyarakat yang menginternal disebut. Nah, budaya ini kan sangat kita butuhkan Pak. Misal nih ya, masyarakat kita mau berubah untuk bisa memudayakan mengantri, apakah akan berbanding lurus dengan perilaku lain ataupun attitude yang lain, aturan-aturan yang lain? Nah, kita tidak menyoroti itu. Kita hanya menyoroti tentang kesediaan mereka mengikuti aturan main dan menghargai hak orang lain di jalan raya, di fasilitas umum dan lain sebagainya. Itu doang. Buktinya mereka meskipun antri korupsi juga kok. Tapi mereka langsung mengundurkan diri, nggak macam kita.
Nah, kan itu need abasement, rasa malu tinggi, rasa malu tinggi, rasa bersalah tinggi, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, Betul. maka mereka akan mengundurkan diri. Tidak terjadi di negara Indonesia. Nah, Luar biasa, artinya kenapa pemahaman yang demikian cerdas ini seharusnya dapat juga kita pahami sebagai warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Karena kenapa? Kalau boleh jujur kita katakan, suka tidak suka, secara presentasi masih 0, sekian yang disiplin itu. Ini bisa kita tengok untuk level bank aja, kalau nggak ada nomor antri dipanggil, betul. nabrak itu semua. Iya. Artinya di situ kan jelas antri secara sukarela, kesadaran itu tercipta ya. Jadi mau dibilang Pak Narto tadi, mengingat Pak Narto itu antri itu tidak hanya sekedar aturan yang diciptakan, tapi secara sukarela lah kita menciptakan peraturan juga. Bahwasanya malu kita Kesediaan. kalau tidak antri, Kesediaan sendiri diri. kita sukarela. Karena kalau solusi sih kalau kita lihat juga sudah diterapkan di pemerintah juga di jalan raya, seperti menggunakan kamera pengawas juga sudah dilakukan. Jadi tinggal di kitanya sendiri ya Pak, benar ya Pak Sunarto ya? Nah sekarang yang jadi masalah itu gini, yang di kota kan sedikit, Iya. yang di Daerah Deli ya? Serdang, Langkat, ada 33 kabupaten kota jumlahnya, ke kampung-kampung itu ada nggak edukasi itu? Berarti belum ada edukasi ya Bapak ya? Nggak tahu kan Pak Guru kan kali ada. Kira-kira bagaimana dari Jadi segi kita tanya pendidikan? Pak gurunya satu, Iya. ini bukan gitu, selain edukasinya atau pendidikannya, kalau dulu ada namanya budi pekerti, Iya yang saya bilang tadi Nah ada. ya itu Pak. ada yang namanya etika. Iya, Nah, ini kemana sekarang? iya. Apa mata pelajaran pengganti kurikulum itu? Nah, Silakan jadi Pak Arif. Coba Pak Jawab. Arif, awak Kita mau tahu juga penasaran nih nih. Pak Arif. Bukan kami menggugat ya Pak Arif. Ya. Nggak ada yang nggak mau menggugat. Ya, kalau untuk pembelajaran budi pekerti itu sendiri kan masih tetap ada di sekolah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ada pelajaran namanya P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan itu akan selalu berjalan selama 1 bulan penuh dalam 1 semester. Jadi semua pembelajaran, semua guru mengajarkan tentang P5 itu. Jadi selama 1 bulan anak-anak kita cekokin dengan dengan penguatan proyek profil Pancasila. Materinya bermacam. Kemarin kami sudah menjalankan cara pemilu. Nah, dalam pemilu itu kan juga ada budaya antrinya pada saat mereka ingin mencoblos. Betul. Nah, kita urut dari kelas ke kelas. Ya, jadi memang pelajaran untuk budi pekerti itu tidak akan pernah hilang di sekolah. Alhamdulillah. Karena itu memang dasar. Ditambah lagi dikuatkan dengan pelajaran PKN. Benar PKN. Pendidikan kewarganegaraan. Iya. Syukur aja lah waktu pemilu itu P5 tak berubah deh kan. Jadi konsisten pemilu jadinya. Ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Artinya kita paham jadi ya. Iya. Ternyata tidak hilang, tetap ada, tapi judul yang berbeda. Jadi P5. Ini luar biasa, artinya di sana kematangan kita. Tinggal kesadaran kita selaku orang tua murid kembali untuk menambahkan kepada anak kita. Bukan kita tidak berharap dari sekolah, gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Sekolah hanya sekian persen, yang utama itu adalah di dalam rumah tangga. Itu dia Pak. Iya. Nah, jadi ini Iya. luar biasa. Saya penasaran juga nih Bang Munir, apakah faktor-faktor apa ya perekonomian ataupun faktor kurangnya harmonis keluarga itu juga mempengaruhi tidak? Iya, sangat, antri. sangat, Gimana, Pak? sangat, Pak. Itu kalau di kita sendiri itu terjadi. Jadi memang pada saat anak-anak kita yang bermasalah, masalahnya dalam tanda kutip, diam saja dia sudah bermasalah di sekolah. Iya, iya. Nah, itu kita punya tim di guru BK, itu selalu kita ajak konseling, ngobrol, ngobrol apa masalah, kita tanya. Ya, Alhamdulillah. tidak terlepas dari yang seperti Mbak bilang tadi, ada broken di keluarga. Ya Allah. Artinya Ayah di mana, mama di mana, sehingga anak bingung ikut ayahkah atau ikut mamanya. Berarti ada bimbingan juga ya untuk Iya, anak-anak tetap ini kita kasih tetap solusi. mengikuti aturan yang Iya, ada gitu tetap ya. kita Itulah Ada dia, kasih solusi. luar biasa, artinya Yes. pemikiran, perhatian telah diutamakan di sekolah. Di sekolah. Tinggal kembali kepada keluarga. Sekarang
tentu kata orang bilang waktu juga yang memisahkan kita. Wah, cepat sekali nih, tidak terasa. Intinya kami mau dengarkan closing statement dari Pak Arif. Di mana Pak Arif? Silakan Pak Arif, Pesan-pesan juga pesan-pesannya kepada agar masyarakat. kita selalu berbudaya untuk mengantri. Untuk melaksanakan budaya antri itu sangat perlu, maka laksanakan antri, mudah-mudahan tercipta karakter di Indonesia. Amin. Amin. Untuk Pak Narto, Pak Narto. Baik, pemirsa, bahwa hidup adalah supaya damai itu berdampingan dengan pihak lain. Setiap pihak lain punya kepentingan dan kita punya kepentingan. Jangan sampai kita menjadi penghambat bagi kepentingan orang lain terhadap fasilitas umum yang ada di negara kita. Alhamdulillah. Intinya masyarakat Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai, terutama pemirsa TVRI dimanapun kita berada, yang kami sayangi, kami cintai. Untuk itu hargai diri kita. Awalnya untuk menghargai agar kita dihargai orang lain. Tanpa disiplin, omong kosong kita bisa menciptakan sesuatu untuk sukses. Tanpa disiplin, omong kosong kita dapat predikat tertinggi dalam penilaian masyarakat lainnya. Tentu disiplin adalah bagian daripada kehidupan kita untuk terciptanya rasa aman, rasa tertib, rasa syukur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang intinya kamu dan kami adalah kita yang selalu dalam kebersamaan, cinta, cita, karsa, dan karya. Tentu belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sekali-sekali berpisah dari hati. Saya Haji Munir Nasution dan rekan saya. Dan saya Gina pamit undur diri. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan Markombur ya. Tetap terus saksikan Markombur karena banyak informasi penting dari narasumber yang sangat luar biasa. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Sunarto dan juga Pak Arif yang sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Dan semuanya bisa berubah ya. Sadar akan menerapkan budaya antri di hidup kita sehari-hari. Baik, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa.